Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pembahasan elektronika daya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai penyearah terkendali. Penyearah terkendali ini maksudnya pengubahan sumber AC menjadi tegangan DC, di mana tegangan DC atau outputnya bisa kita kendalikan atau bisa kita atur. Nah, komponen yang digunakan pada penyearah terkendali ini adalah SCR atau Silicon Controller Rectifier. Rangkaian-rangkaiannya yang akan kita bahas, yang pertama penyearah terkendali satu fasa setengah gelombang, kemudian penyearah terkendali satu fasa menggunakan rangkaian bridge. Di sini nanti ada dua rangkaian yang akan kita bahas. Yang pertama half controller yang menggunakan dua buah SCR dan dua buah dioda, kemudian full controller di mana di sini komponennya seluruhnya merupakan SCR. Kemudian yang keempat kita akan membahas penyearah terkendali tiga fasa menggunakan rangkaian bridge. Nah, tentunya dalam pembahasan penyearah terkendali ini Anda diharapkan sudah memahami konsep-konsep elektronika daya, terutama latar belakang matematisnya dan karakteristik komponen, terutama karakteristik dari SCR. Anda juga diharapkan telah memahami pembahasan kita sebelumnya, yaitu mengenai penyearah terkendali yang menggunakan komponen dioda. Jadi sebenarnya pada penyearah terkendali ini konsepnya sama seperti penyearah tak terkendali, tapi di sini tegangannya bisa kita kendalikan dengan cara mengatur sudut picu atau sudut trigger dari SCR yang kita gunakan. Oke, selamat mengikuti. Kita mulai pembahasan kita, yaitu penyearah terkendali satu fasa setengah gelombang. Di sini kita akan melihat dulu jika bebannya merupakan beban resistif. Nah, rangkaian penyearah terkendali satu fasa setengah gelombang itu ditunjukkan pada gambar ini. Ini merupakan sumbernya, dalam hal ini menggunakan transformator. Tentunya transformator di sini bisa saja tidak kita gunakan, tergantung tegangan maksimum dari beban yang kita inginkan. Karena umumnya SCR ini itu sudah bisa juga diterapkan pada tegangan-tegangan yang nilainya relatif tinggi. Tetapi ingat, tentunya hal itu harus disesuaikan juga dengan tipe dari SCR-nya. Kalau Anda ingat kembali pembahasan kita pada karakteristik komponen, SCR ini agar bisa on harus diberikan pulsa trigger atau pulsa pemicu. Sedangkan kondisi off-nya itu ditentukan oleh arusnya. Ketika arusnya mengalir kemudian melewati sumbu nol, secara otomatis SCR-nya akan kembali menjadi off. Oke, kalau kita perhatikan prinsip kerjanya, kita lihat dulu. Ini merupakan tegangan sumbernya. Nah, ini merupakan pulsa pemicu yang dihasilkan oleh rangkaian kendali. Kemudian di sini ada sudut alfa. Nah, sudut alfa ini berhubungan dengan waktu kapan pulsa triggernya ini diberikan pada SCR. Nah, waktu tersebut itu tentunya harus disesuaikan atau harus berdasarkan gelombang dari tegangan sumbernya. Jadi kalau misalnya kita kehendaki alfanya 30 derajat, tentunya 30 derajat ini diukur dari titik ini sampai sekitar ini. Jadi alfa ini diukur berdasarkan tegangan sumber. Supaya ada kesinkronan, tentunya tegangan sumber ini itu juga harus terbaca oleh rangkaian kendali yang menghasilkan pulsa pemicu ini. Jadi kalau kita ulangi, karena alfa ini tadi berdasarkan tegangan sumber, tentunya harus ada kesinkronan antara tegangan sumber dengan pulsa pemicu yang dihasilkan oleh rangkaian kendali.
jika seandainya tegangan sumber ini itu tidak terbaca oleh rangkaian kendali, tentunya rangkaian kendali tidak akan bisa menentukan berapa sudut alfanya, karena ingat tadi sudut alfa ini diukur berdasarkan tegangan sumber. Jadi ingat, pada rangkaian penyara terkendali, rangkaian kendalinya itu juga harus membaca kondisi tegangan sumber supaya terjadi kesinkronan. Oke, jadi anggaplah pulsa triggernya ini masuk pada SCR atau diberikan pada SCR pada sudut alfa. Nah, ketika pulsa triggernya ini diterima oleh SCR, SCR ini akan berubah menjadi on. Artinya bagian tegangan ini itu akan diteruskan ke beban. Sementara dari 0 sampai alfa, kondisi SCR-nya itu masih off karena belum ada pulsa trigger. Nah, setelah sudut alfa, SCR-nya menjadi on, sehingga bagian tegangan ini dari alfa sampai pi ini akan diteruskan ke beban. Nah, karena di sini bebannya merupakan beban resistif, tentu bentuk arus dari beban ini akan sama dengan bentuk tegangan bebannya. Ingat, ini rangkaian beban dengan SCR ini terhubung secara seri ya. Jadi arus beban itu sama dengan arus pada SCR. Oke, kita kembali ke yang tadi. Jadi karena bebannya merupakan beban resistif, maka bentuk arusnya sama seperti bentuk tegangan. Nah, ketika arus beban atau arus SCR ini melewati titik 0, maka SCR-nya akan off secara otomatis. Hal ini dikenal dengan komutasi alami dan sudah pernah kita bahas pada pembahasan karakteristik komponen. Oke, jadi ketika arus SCR-nya ini melewati titik 0, maka SCR-nya akan kembali menjadi off, sehingga siklus negatif ini itu tidak akan diteruskan ke beban. Kemudian pada siklus positif berikutnya, pulsa triggernya kembali diberikan pada SCR, sehingga SCR-nya akan kembali menjadi on dan meneruskan bagian siklus positif dari tegangan ini ke beban, dan seterusnya. Kemudian bagaimana kalau misalnya alfanya sama dengan 0? Kalau alfanya sama dengan 0, tentunya tegangan beban itu berangkatnya dari titik 0. Jadi semua siklus positif ini akan diteruskan ke beban. Nah, kalau kita perhatikan, tentunya outputnya sekarang ketika alfanya ini sama dengan 0, tegangan bebannya itu sama seperti penyearah tak terkendali setengah gelombang. Kemudian kalau misalnya alfanya 180 derajat, berarti semua siklus positif ini tidak akan diteruskan ke beban, atau dengan kata lain tegangan bebannya itu sama dengan 0. Nah, dari hal tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa tegangan yang dihasilkan itu bisa kita atur-atur sesuai dengan sudut alfa dari pulsa triggernya. Kemudian ingat tadi, karena ini bebannya beban R, bentuk tegangan beban itu sama dengan bentuk arus pada beban. Nah, parameter kinerja untuk penyara terkendali satu fasa setengah gelombang beban R ini, yang pertama tegangan rata-rata bebannya atau tegangan DC-nya itu diberikan oleh persamaan ini. Tentunya persamaan ini diperoleh dari uraian deret Fourier, yaitu untuk suku atau harmonik ke nolnya. Atau kalau Anda ingat kembali pembahasan kita mengenai konsep dasar, tegangan rata-rata itu maksudnya adalah integral dari bagian tegangan ini
Integral di sini artinya berhubungan dengan luas daerah ini, kemudian dibagi dengan periodenya. Nah, periodenya di sini tentunya adalah 2pi. Jadi kalau kita integralkan tegangan ini dari alfa sampai dengan pi, kemudian kita bagi dengan periodenya, itu dibagi dengan 2pi, kita akan mendapatkan persamaan tegangan rata-rata atau nilai DC-nya sesuai dengan yang ditunjukkan pada persamaan ini. Nah, tegangan rata-rata ini, kalau Anda ingat kembali pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya, ini adalah tegangan yang dikehendaki pada beban. Sedangkan tegangan sebenarnya sendiri yang ada pada beban itu diberikan oleh nilai RMS-nya. Ingat, nilai RMS ini adalah komponen tegangan yang mempengaruhi daya pada beban. Kalau persamaan gelombang tegangannya dari alfa sampai pi dengan periode 2pi, itu kita substitusi ke persamaan untuk menghitung nilai RMS, maka kita akan memperoleh nilai RMS tegangan bebannya itu seperti yang ditunjukkan pada persamaan ini. Jadi daya total pada beban itu dipengaruhi oleh tegangan RMS ini. Sedangkan daya DC itu dipengaruhi oleh persamaan atau nilai DC-nya. Tentunya nilai RMS-nya ini tidak akan sama dengan tegangan DC karena di sini bentuk tegangan bebannya bukan merupakan DC murni. Artinya pada tegangan beban ini selain ada komponen DC juga mengandung komponen AC. Seberapa besar komponen AC-nya itu bisa kita hitung berdasarkan nilai RMS dan nilai DC-nya. Nah, dengan mengetahui komponen AC dan komponen DC pada tegangan beban ini, kita bisa menentukan faktor riak atau kualitas dari tegangan bebannya. Nah, tentunya di sini faktor riaknya itu dipengaruhi oleh sudut alfa. Artinya kalau alfanya 0, itu faktor riaknya berbeda jika alfanya 30 derajat, 90 derajat, atau sudut-sudut yang lainnya. Beda halnya pada penyiar tak terkendali setengah gelombang, faktor riaknya itu langsung bisa kita tetapkan. Kalau Anda ingat kembali, untuk penyiar tak terkendali setengah gelombang beban R itu faktor riaknya 121%. Kemudian bagaimana dengan arus pada bebannya? Nah, untuk arus DC-nya bisa kita hitung menggunakan tegangan DC-nya. Jadi arus DC beban itu tegangan DC dibagi dengan resistansi bebannya. Kemudian untuk arus RMS-nya, karena di sini arus bebannya sama dengan bentuk tegangan beban, maka arus RMS bebannya juga bisa kita hitung dari tegangan RMS bebannya, yaitu tegangan RMS dibagi dengan resistansi dari bebannya. Beda halnya pada beban RL, arus bebannya harus kita analisis berdasarkan komponen-komponen harmoniknya. Nah, untuk lebih jelasnya silakan Anda review kembali pembahasan kita mengenai konsep dasar atau pembahasan kita mengenai penyiar tak terkendali. Kemudian ingat pada persamaan ini, pi-nya ini harus dalam radian ya, demikian juga alfanya. Jadi pi dan alfa yang digunakan pada persamaan ini harus dalam radian. Jadi jika alfanya misalnya di sini diberikan dalam derajat, alfanya harus kita ubah dulu menjadi radian. Sedangkan pi-nya ini nilainya kurang lebih 3,14 radian. Ingat, 180 derajat itu setara dengan pi atau 3,14 radian. Jadi misalnya untuk 60 derajat kalau akan kita ubah menjadi radian, itu 60 dibagi dengan 180 dikali dengan 3,14. Nah, di gambar ini ditunjukkan penyiar tak terkendali setengah gelombang
Kalau Anda perhatikan di sini SCR-nya hanya ada satu buah dan ini merupakan bebannya. Dan di sini rangkaian kendalinya menggunakan IC TCA 785. Mungkin Anda masih ingat dengan rangkaian ini ketika kita membahas pokok bahasan mengenai rangkaian kendali. Jadi karena di sini rangkaian dayanya ini merupakan penyearah tak terkendali setengah gelombang, maka pulsa trigger yang dihasilkan rangkaian kendali yang digunakan itu hanya satu buah. Nah, seandainya di sini rangkaian dayanya merupakan penyearah terkendali rangkaian bridge, tentunya keempat pulsa yang dihasilkan oleh rangkaian kendali ini semuanya digunakan, khususnya untuk full controller. Kemudian kalau kita perhatikan sumber untuk rangkaian dayanya atau sumber yang masuk ke SCR-nya ini juga terbaca oleh rangkaian kendali. Nah, ini sesuai dengan pembahasan kita tadi supaya ada kesinkronan antara tegangan sumber dengan pulsa yang dihasilkan oleh rangkaian kendali ini. Bagaimana proses rangkaian ini menghasilkan pulsa trigger? Silakan Anda review kembali pokok bahasan mengenai rangkaian kendali. Oke, kita lanjutkan sekarang penyearah terkendali satu fasa setengah gelombang dengan beban RL. Nah, pada beban RL tentunya bentuk arus itu sudah berbeda dengan bentuk tegangan pada beban. Kalau kita perhatikan ini bentuk tegangan sumber, kemudian ini anggaplah pulsa triggernya. Anggap dari sini sudutnya sudut alfa. Kalau Anda perhatikan ini tegangan bebannya. Nah, untuk beban RL dari sini terlihat bahwa ada bagian negatif tegangan sumber yang juga diteruskan ke beban. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Kalau Anda ingat pembahasan mengenai penyearah tak terkendali itu konsepnya sama. Hal ini terjadi akibat pada titik 0 ini atau pada sudut 180 derajat arus bebannya itu masih mengalir. Artinya SCR-nya ini belum off ketika sudutnya mencapai 180 derajat. Karena belum off atau masih dalam kondisi on, tentunya bagian tegangan ini itu juga akan diteruskan ke beban. Nah, karena ada bagian negatif pada tegangan beban, tentu nilai rata-ratanya ini relatif berkurang dibandingkan dengan beban R. Kemudian bagaimana cara mengatasinya atau cara menghilangkan bagian negatif dari tegangan beban ini. Nah, ini konsepnya sama seperti penyearah tak terkendali yang sudah pernah kita bahas, yaitu dengan menambahkan dioda flywheeling. Jadi ketika di sini ditambahkan dioda flywheeling, ketika sudut tegangannya mencapai 180 derajat, maka aliran arusnya itu diambil alih oleh dioda sehingga SCR ini akan off. Kalau Anda perhatikan ini bagian ini dari 180 derajat sampai dengan ini yang bekerja adalah dioda. Nah, SCR-nya di sini posisinya off. Beda dengan tanpa dioda flywheeling, di sini SCR-nya on sehingga bagian negatif tegangannya itu diteruskan ke beban. Jadi untuk arus dari titik ini sampai dengan titik ini arusnya mengalir melalui dioda dan SCR-nya akan off sehingga bagian negatifnya sekarang di sini tidak diteruskan lagi ke beban. Dan tegangan bebannya sekarang bentuknya sama seperti pada beban resistif. Nah, bagaimana proses pengambil alihan arus ini oleh dioda? Silakan Anda review kembali pembahasan kita mengenai penyearah tak terkendali setengah gelombang.
Kita lanjutkan ke penyearah yang kedua, yaitu penyearah terkendali satu fasa menggunakan rangkaian bridge half controller dengan beban R. Nah, half controller di sini maksudnya hanya digunakan 2 buah SCR, sedangkan bagian bawahnya ini komponennya merupakan dioda. Nah, yang pertama di sini kita akan melihat bagaimana parameter kinerjanya untuk beban resistif. Nah, ini konsep penyearahannya, itu konsep kerjanya sama seperti pembahasan kita mengenai penyearah tak terkendali menggunakan rangkaian bridge. Jadi SCR1 ini berpasangan dengan dioda 2, SCR2 berpasangan dengan dioda 1. Nah, karena di sini menggunakan 2 buah SCR, tentunya dibutuhkan 2 buah pulsa trigger. Oke, kita perhatikan dulu ini bentuk tegangan sumbernya. Nah, yang merah ini adalah pulsa trigger pada SCR1. Kemudian yang biru ini pulsa trigger pada SCR2. Anggaplah di sini sudut pulsanya sebesar alfa. Nah, tentunya perbedaan sudut antara pulsa trigger yang pertama dengan yang kedua ini sebesar 180 derajat ya. Ini berbeda 180 derajat. Prinsip kerjanya ini sama seperti penyearah tak terkendali menggunakan rangkaian bridge. Jadi SCR1 ini berpasangan dengan D2, sedangkan SCR2 ini berpasangan dengan D1. Oke, kalau kita lihat ketika SCR1 ini diberikan pulsa trigger, maka siklus positif ini akan diteruskan ke beban. Nah, arah arusnya itu seperti ini. Jadi dari titik ini kemudian mengalir melalui SCR1, kemudian mengalir ke beban, kemudian balik ke sumber melalui D2. Nah, ketika mencapai 180 derajat, ingat karena ini beban R, tentunya bentuk arusnya sama dengan bentuk tegangan ya. Perhatikan ini bentuk arusnya. Nah, arus pada SCR ini karena sudutnya melewati 180 derajat, arusnya menjadi 0. Sehingga SCR1 ini akan off. Jadi bagian ini atau yang ini itu arus atau tegangannya itu dihantarkan oleh SCR1 dan dioda 2. Nah, untuk siklus negatifnya bagian ini, nah ini dikendalikan oleh SCR2 dan dioda D1. Jadi kalau kita perhatikan untuk siklus negatifnya ini, ketika SCR2-nya diberikan pulsa trigger, anggaplah ini pada sudut alfa, maka bagian tegangan pada sumber ini itu akan diteruskan ke beban. Nah, arah arusnya sendiri tentunya dimulai dari titik ini, kemudian pada sudut alfa tadi SCR2-nya menjadi on, jadi tegangannya itu dimulai pada sudut alfa, kemudian arusnya mengalir menuju beban, kemudian balik ke sumber melalui D1. Oke, kalau kita lihat untuk SCR1 dan D2 ini bekerja pada siklus positif, sedangkan SCR2 dan dioda 1 ini bekerja untuk siklus negatif. Nah, tentunya siklus negatifnya ini disearahkan oleh pasangan SCR2 dan D1. Jadi kalau kita ulangi tadi arah arusnya untuk siklus positif dari sumber lewat SCR1 kemudian ke beban, kemudian balik lagi ke sumber lewat D2. Jadi arah arusnya dari atas ke bawah. Nah, ketika siklus negatif berarti sekarang arah aliran arusnya dari sumber kemudian lewat SCR2, kemudian menuju ke beban, kemudian balik ke sumber melalui D1. Artinya arah arus pada beban ini itu selalu dari
atas ke bawah, atau dengan kata lain tegangannya di sini sudah disearahkan. Jadi kalau kita simpulkan, bentuk tegangan beban itu diberikan oleh grafik ini. Nah, karena bebannya beban R, tentunya bentuk arusnya sama dengan bentuk tegangannya. Kemudian dari sini juga terlihat, karena di sini sudah ada 2 siklus, berarti nilai DC-nya atau nilai rata-ratanya itu relatif lebih besar dibandingkan dengan penyearah terkendali setengah gelombang yang kita bahas pada slide sebelumnya tadi. Nah, parameter kinerja dari penyearah ini itu diberikan oleh persamaan-persamaan berikut. Tentunya persamaan ini diperoleh dari latar belakang matematis yang sudah pernah kita bahas pada pertemuan mengenai konsep dasar. Nah, ini merupakan tegangan DC, tegangan rata-rata, sedangkan nilai RMS tegangannya diberikan oleh persamaan ini. Kemudian arus rata-rata bebannya itu tegangan DC dibagi dengan R. Nah, karena di sini bebannya beban R, maka arus RMS bebannya itu bisa kita peroleh berdasarkan tegangan RMS dibagi dengan resistansi bebannya. Nah, kalau kita bandingkan tegangan DC yang dihasilkan dengan penyearah setengah gelombang tadi, kalau untuk rangkaian bridge ini tegangan DC-nya E kali dengan akar 2 per pi kali dengan 1 plus cos alfa. Sedangkan untuk yang setengah gelombang tadi tegangan rata-ratanya adalah E per pi akar 2 kali dengan 1 plus cos alfa. Nah, tentunya kalau kita bandingkan kedua persamaan ini, itu tegangan DC untuk rangkaian bridge tadi itu 2 kali dari penyearah terkendali setengah gelombang ini. Jadi kalau ini kita kalikan 2, itu hasilnya sama dengan tegangan rata-rata untuk penyearah terkendali satu fasa dengan menggunakan rangkaian bridge half controlled. Jadi dari parameter kinerja ini tentunya kita bisa menentukan berapa komponen AC-nya atau riaknya. Nah, dari komponen AC-nya kita bisa menetapkan berapa faktor riak dari tegangan DC maupun arus DC-nya. Dan tentunya faktor riaknya ini juga dipengaruhi oleh sudut alfa ya. Nah, jika alfanya ini sama dengan 0, ingat cos 0 itu sama dengan 1, tentu tegangan DC-nya sama seperti penyearah tak terkendali dengan rangkaian bridge. Jadi kalau alfanya 0, tentu tegangannya di sini berangkatnya dari titik 0. Sehingga bentuk tegangannya sama seperti penyearah tak terkendali menggunakan rangkaian bridge. Kalau Anda analisis dengan menggunakan persamaan ini, cos 0 tadi sama dengan 1, kemudian Anda bandingkan dengan penyearah tak terkendali menggunakan rangkaian bridge, itu akan memberikan hasil yang sama. Nah, jika alfanya sama dengan 180 derajat, cos 180 derajat itu min 1, berarti 1 plus min 1 itu 0, berarti tegangan DC-nya adalah 0 ya, sesuai dengan gambarnya. Kalau misalnya sudut pulsanya ini 180 derajat, tentunya semua bagian siklus positif maupun siklus negatif ini itu tidak akan diteruskan ke beban. Ingat tadi untuk persamaan ini alfanya harus dalam radian. Kemudian bagaimana jika penyearah tadi bebannya merupakan beban RL? Seperti yang ditunjukkan pada rangkaian ini. Nah, tentunya karena bebannya sudah merupakan beban RL, bentuk tegangannya itu sudah berbeda dengan bentuk arusnya. Oke, kita perhatikan dulu untuk yang pertama ini merupakan tegangan sumber, ini pulsa trigger. Kemudian ini tegangan beban, ini arus pada SCR1, ini arus pada SCR2.
Tentunya arus pada beban itu adalah arus pada SCR1 ditambah dengan arus pada SCR2 sehingga diperoleh gambar seperti yang di bawah ini. Kalau kita perhatikan arus bebannya di sini bentuknya sudah berbeda dengan tegangan beban. Nah, untuk siklus positifnya arus bebannya itu dihantarkan oleh SCR1 dan D2 sampai dengan sudut 180 derajat. Ketika melewati 180 derajat, bagian arus ini dihantarkan oleh SCR1 dan dioda 1. Kemudian untuk siklus negatifnya, bagian arus ini dihantarkan oleh SCR2 dan dioda 1, sedangkan untuk bagian ini itu dihantarkan oleh SCR2 dan dioda 2. Nah, dari hasil ini terlihat bahwa SCR1 itu bisa bekerja bersama dengan D2, bisa juga dengan D1. Demikian juga SCR2 bisa bekerja bersamaan dengan D1, bisa juga SCR2 bekerja bersamaan dengan D2. Berbeda dengan rangkaian sebelumnya tadi, untuk beban R, SCR1 ini bekerja berpasangan dengan D2, sedangkan SCR2 bekerja bersamaan atau berpasangan dengan D1. Kemudian kalau kita bandingkan lama kerja dari setiap SCR, kalau pada beban R tadi itu rentang kerjanya hanya dari alfa sampai dengan 180 derajat. Nah, pada beban RL, rentang kerja setiap SCR-nya sekarang relatif lebih lama. Kalau kita perhatikan untuk SCR1 itu rentang kerjanya dari alfa ini sampai sudut ini. Demikian juga dengan SCR2 dari alfa sampai dengan sudut ini. Jadi pada beban RL, rentang kerja atau beban kerja dari setiap SCR itu relatif lebih lama dibandingkan dengan beban R. Oke, supaya urutan kerja rangkaian ini menjadi lebih jelas, di sini kita akan bahas satu persatu. Kita lihat dulu untuk kondisi awalnya. Ini anggaplah tegangan sumber untuk siklus positifnya. Nah, ketika SCR1 ini mendapatkan pulsa trigger, maka arus beban akan mulai mengalir, dan pada saat kondisi ini, induktornya ini itu akan mulai terisi energi. Kemudian arus bebannya balik ke sumber melalui arah ini. Ingat, untuk kondisi ini berarti terminal yang atas ini lebih positif daripada yang bawah. Jadi arus bebannya mengalir melalui SCR1 dan dioda 2. Untuk SCR2 nya sendiri ini masih dalam kondisi off. Tentunya untuk kondisi ini tegangan sumber ini akan diteruskan ke beban. Nah, ketika tegangan sumber melewati titik nol atau ketika tegangan sumber ini mencapai atau melewati sudut 180 derajat, berarti sekarang ini lebih positif dibanding dengan yang atas. Kalau kita telusuri, ini lebih positif, berarti D2 ini dalam kondisi reverse, sehingga D2 ini akan off. Nah, aliran arusnya sekarang mengalir melalui D1. Nah, aliran arus ini sebenarnya berasal dari energi yang tersimpan pada induktor tadi. Nah, pada kondisi ini D2 berada dalam kondisi off. Hal ini bisa dianalogikan dengan saklar. Misalnya kalau kita anggap D2 ini saklar, saklarnya sekarang berada dalam kondisi terbuka. Artinya karena saklarnya terbuka, tentunya sumber sekarang lepas hubungannya dengan rangkaian. Nah, karena sumber ini sekarang tidak terhubung dengan rangkaian ini, tentunya siklus negatif dari sumber ini itu tidak akan diteruskan ke beban.
Ingat tadi untuk kondisi ini kan SCR1-nya masih on. Tetapi walaupun SCR1 masih on, karena sekarang hubungan rangkaian ini sudah terlepas dengan sumber, maka bagian tegangan sumber ini itu tidak diteruskan ke beban. Oke, kalau kita ulangi, jadi agar bagian tegangan negatif ini diteruskan ke beban, tentu SCR1 dan D2 ini harus sama-sama dalam kondisi on. Nah, untuk bagian ini yang on itu hanya SCR1, sementara D2-nya off. Tentunya bagian tegangan ini itu tidak akan diteruskan ke beban, atau siklus negatif ini tidak akan diteruskan ke beban. Nah, ketika SCR2 on, maka arus mengalir melalui SCR1 dan D1. Artinya ini untuk siklus berikutnya. Jadi ketika SCR2 on, untuk siklus negatif ini, maka arus mengalir dari bagian ini, karena ini sekarang lebih positif daripada yang atas ya untuk siklus negatifnya. Mengalir, kemudian di sini induktornya juga mulai terisi energi. Jadi untuk bagian ini arusnya mengalir melalui SCR2 dan D1. Nah, ketika sudutnya melewati titik ini, D1 akan merasakan prategangan balik. Kalau kita lihat ketika melewati titik ini, artinya terminal ini sekarang lebih positif. Karena lebih positif, tentunya D1 akan mendapatkan tegangan atau bekerja dalam kondisi reverse, sehingga D1 ini akan off. Nah, ketika D1 ini off, berarti sekarang hubungan sumber dengan rangkaian ini terputus, karena ini kita anggap terbuka atau off. Nah, arusnya sekarang mengalir melalui D2 dan SCR2. Nah, tentunya arus ini sekarang berasal dari energi yang tersimpan pada induktor tadi. Oke, kalau kita simpulkan pembahasan kita ini, ada 3 hal yang bisa kita ambil. Yang pertama, arus pada bagian ini atau bagian ini itu berasal dari energi yang tersimpan pada induktor untuk kondisi sebelumnya. Untuk kondisi sebelumnya itu maksudnya bagian ini atau bagian yang ini. Kemudian hal kedua, kalau kita perhatikan di sini rentang kerja SCR1 maupun SCR2-nya ini relatif lebih lama dibandingkan dengan beban R. Ingat, untuk beban R rentang kerja SCR1 maupun SCR2-nya itu hanya dari alfa sampai dengan 180 derajat. Tetapi pada beban RL di sini rentang kerjanya atau waktu kerjanya relatif lebih lama. Kemudian hal ketiga, kalau kita perhatikan bagian ini, nah pada saat ini SCR1 itu masih dalam kondisi on. Tetapi kenapa bagian tegangan ini tidak diteruskan ke beban? Karena D2 untuk kondisi ini itu berada dalam kondisi off. Sehingga tegangan bebannya sekarang untuk siklus negatifnya ini hilang atau tidak ada. Demikian juga untuk bagian ini kenapa tidak diteruskan ke beban? Karena pada kondisi ini, walaupun SCR2-nya dalam kondisi on karena arusnya mengalir, tapi pada kondisi ini D1-nya dalam kondisi off. Sehingga tegangan bebannya ini sama seperti pada kondisi beban R. Oke, kita lanjutkan ke parameter kinerjanya. Yang pertama, parameter kinerja untuk tegangan. Persamaan untuk memperoleh tegangan DC-nya itu diperlihatkan pada persamaan ini, sedangkan ini untuk memperoleh
tegangan RMS pada bebannya. Dan jika kita perhatikan persamaannya di sini sama seperti untuk kondisi beban R. Hal ini sesuai dengan yang telah kita singgung tadi, bahwa bentuk tegangan pada beban R maupun beban RL, bentuk tegangannya itu memiliki bentuk yang sama, sehingga parameter kinerja untuk tegangan DC maupun tegangan RMS-nya di sini akan memiliki persamaan yang sama. Nah, dari kedua persamaan ini tentunya kita bisa menghitung berapa faktor riaknya. Yang pertama, kita hitung terlebih dahulu komponen AC dari tegangan bebannya dengan menggunakan persamaan ini. Jika Anda ingat kembali, ini sudah pernah kita bahas pada pertemuan awal dulu mengenai latar belakang matematis. Jadi ini merupakan nilai RMS total. Nah, nilai RMS total tegangan pada beban itu terdiri dari komponen DC dan komponen AC-nya. Nah, untuk komponen AC-nya berarti tegangan RMS kuadrat dikurang dengan tegangan DC kuadrat, kemudian kita akarkan. Jadi dengan menggunakan persamaan ini kita bisa memperoleh komponen AC-nya. Nah, berdasarkan komponen AC dan komponen DC-nya kita bisa menentukan faktor riak untuk sudut trigger atau sudut picu tertentu. Oke, jadi beda halnya dengan penyearah tak terkendali, karena di sini tegangan output bebannya sudah dipengaruhi oleh sudut picu, tentu faktor riaknya juga akan berbeda tergantung dari sudut picu atau sudut trigger yang kita berikan. Oke, selanjutnya bagaimana dengan parameter kinerja yang berkaitan dengan arus pada beban. Oke, yang pertama, untuk arus rata-rata beban atau arus DC, ini bisa kita peroleh berdasarkan persamaan ini. Dan jika kita perhatikan persamaan ini sebenarnya adalah tegangan DC pada beban dibagi dengan resistansi dari bebannya. Oke, jadi hal ini sama seperti pembahasan kita pada penyearah tak terkendali. Jadi ingat, arus DC pada beban itu adalah tegangan DC beban dibagi dengan resistansi dari bebannya. Nah, untuk nilai RMS dari arusnya ini harus kita peroleh dengan menggunakan uraian deret Fourier. Jadi kita tidak bisa lagi menggunakan bentuk persamaan seperti untuk nilai RMS tegangan pada bebannya. Hal ini karena bentuk arus dan bentuk tegangan bebannya ini sudah berbeda. Jika kita lihat kembali gambar untuk bentuk tegangan dan bentuk arusnya, oke, jadi ini merupakan bentuk tegangan beban dan ini merupakan bentuk arus beban. Dari gambar ini terlihat bentuk tegangan maupun bentuk arus di sini sudah berbeda, sehingga persamaan yang digunakan untuk mendapatkan nilai RMS-nya tentunya tidak sama. Beda halnya jika bebannya beban R. Nah, pada beban R, bentuk tegangan beban dan arus bebannya di sini memiliki bentuk yang sama. Sehingga untuk mendapatkan nilai RMS dari arus bebannya, jika kita perhatikan ini bentuk persamaannya sama seperti tegangan RMS pada bebannya. Atau tinggal kita bagi nilai RMS tegangan dibagi dengan resistansi dari bebannya. Oke, jadi persamaan 4 ini hanya berlaku jika bebannya merupakan beban R. Nah, jika bebannya merupakan beban RL, kita tidak bisa lagi mendapatkan arus RMS-nya dengan membagi tegangan RMS ini dengan nilai resistansi dari bebannya. Dan untuk memperolehnya kita harus menggunakan uraian deret Fourier. Oke, jadi hal ini sama seperti pembahasan kita pada penyearah tak terkendali dengan beban RL. Oke, selanjutnya kita akan membahas sebuah contoh kasus di mana bebannya di sini merupakan beban RL. Tegangan sumbernya sebesar 220 volt dengan frekuensi 50 Hz. Kemudian resistansi bebannya 10 ohm dan induktansi bebannya 100 mH. Nah, rangkaian ini dipicu atau di-trigger dengan sudut 60 derajat. Yang pertama diminta daya DC pada beban,
kemudian faktor riak tegangan, kemudian nilai arus RMS, dan faktor riak arusnya. Oke, kita selesaikan yang pertama daya DC pada beban. Nah, tentunya untuk mendapatkan daya DC pada beban, kita harus menghitung tegangan DC pada bebannya. Nah, sesuai dengan persamaan pada slide sebelumnya tadi, kemudian dengan mensubstitusi nilai-nilai yang diketahui, maka kita memperoleh tegangan DC pada bebannya sebesar 148,55 volt. Nah, berdasarkan tegangan DC pada beban ini, kita bisa memperoleh daya DC pada bebannya, yaitu V kuadrat per R. Jadi 148,55 kuadrat dibagi dengan 10 ohm. Atau bisa juga kita peroleh berdasarkan tegangan DC dan arus DC-nya. Nah, arus DC-nya sendiri ini merupakan tegangan DC dibagi dengan resistansinya. Itu sebesar 14,85 ampere. Sehingga daya DC-nya 148,55 volt dikali dengan 14,85 ampere diperoleh hasil 2,21 kilowatt. Nah, bagaimana cara mengatur daya DC pada bebannya? Tentunya hal ini bisa kita lakukan dengan mengatur sudut triggernya. Jadi jika sudut triggernya ini kita perbesar, tentunya tegangan DC-nya di sini akan menjadi lebih kecil. Dengan demikian, daya DC pada beban di sini juga akan berkurang. Demikian juga sebaliknya, jika sudut triggernya kita perkecil, maka tegangan DC-nya di sini akan semakin besar, sehingga daya DC-nya juga akan semakin besar. Oke, selanjutnya faktor riak tegangan. Langkah pertama, kita hitung terlebih dahulu nilai RMS dari tegangan. Nah, nilai RMS dari tegangannya bisa kita peroleh dengan menggunakan persamaan ini. Tetapi ingat, pada persamaan ini, alfanya di sini harus kita ubah menjadi radian. Oke, dengan mensubstitusi nilai-nilai yang diketahui pada persamaan tadi, kita memperoleh nilai RMS tegangan pada bebannya itu 197,33 volt. Oke, jadi ini merupakan nilai Pi 3,1416. Kemudian ini sudut trigger dalam satuan radian. Jadi 60 derajat ini jika kita ubah menjadi radian, yaitu 60 dibagi dengan 180 dikali dengan Pi. Sehingga diperoleh 1,0472 radian. Oke, selanjutnya berdasarkan nilai RMS dan nilai DC tegangannya, kita bisa menghitung komponen AC dari tegangan bebannya. Jadi komponen AC-nya, ini nilai RMS-nya kita kuadratkan, dikurangi dengan tegangan DC kuadrat, kemudian kita akarkan, diperoleh hasil komponen AC tegangan pada bebannya sebesar 129,89 volt. Kemudian berdasarkan komponen AC dan komponen DC-nya, kita bisa menghitung faktor riaknya, yaitu sebesar 87%. Kemudian bagaimana dengan arus RMS dan faktor riak arusnya? Seperti yang telah kita bahas tadi, untuk memperolehnya ini kita harus menggunakan uraian deret Fourier. Tetapi di sini kita akan menyelesaikannya dengan menggunakan simulasi. Oke, jadi kasus tadi bisa juga kita selesaikan dengan menggunakan software ya, dalam hal ini MATLAB, yaitu dengan menggunakan fasilitas Simulink-nya. Di sini rangkaiannya sudah kita buat. Untuk mendapatkan komponen-komponen rangkaiannya ini ada pada bagian library-nya. Oke, hal ini silakan Anda coba sendiri untuk membuat rangkaiannya. Di sini kita hanya akan langsung mensimulasikan untuk memperoleh hasilnya. Oke, sebelumnya kita bahas dulu secara sekilas. Jadi ini merupakan SCR-nya, dan ini merupakan dioda. Kemudian ini bagian untuk
pulsa triggernya atau sudut triggernya. Nah, sudut triggernya bisa kita atur di bagian ini. Jadi sesuai dengan kasus tadi, sudut triggernya itu sebesar 60 derajat. Kemudian ini tegangan sumbernya. Nah, ini merupakan bebannya. Bebannya sendiri tadi merupakan beban RL dengan resistansi 10 ohm dan induktansi 100 mH. Kemudian di sini kita sudah tempatkan beberapa alat ukur. Yang pertama untuk mengukur nilai rata-rata, untuk mengukur nilai RMS, dan bagian ini untuk menampilkan uraian deret kurirnya. Nah, ini untuk tegangan. Kemudian bagian ini untuk pengukuran arusnya. Oke, di sini simulasinya juga kita lengkapi untuk memperlihatkan bagaimana bentuk gelombang yang dihasilkan. Oke, kita perhatikan terlebih dahulu di sini sudut triggernya sudah sesuai dengan pada kasus tadi, yaitu 60 derajat. Kemudian resistansinya sudah sesuai dengan kasus kita tadi. Jadi tinggal kita simulasikan. Oke, kita jalankan. Oke, pertama kita perhatikan dulu untuk bentuk gelombangnya. Jadi ini merupakan tegangan sumbernya. Nilai RMS-nya tadi sebesar 220 volt, berarti puncaknya di sini adalah 220 dikali dengan akar 2. Kemudian ini sudut pulsa trigger. Jika Anda perhatikan ini sudutnya masuk pada sudut kurang lebih 60 derajat. Ini untuk siklus positif. Demikian juga untuk siklus negatifnya. Ini jaraknya sekitar 60 derajat. Kemudian bagian ini merupakan tegangan pada bebannya. Nah, arus bebannya itu diperlihatkan pada bagian ini. Dan di sini terlihat bahwa bentuk tegangan bebannya sudah berbeda dengan bentuk arus bebannya. Oke, selanjutnya untuk nilai rata-rata tegangannya ini sebesar 145 volt. Ini ada perbedaan sedikit dengan hasil perhitungan kita tadi, karena pada simulasi ini drop tegangan pada komponen SCR maupun diodanya di sini sudah diperhitungkan. Oke, kita perhatikan untuk komponen SCR-nya di sini sudah ada resistansi yang diperhitungkan, kemudian drop tegangannya atau forward voltage-nya di sini sebesar 0,8 volt. Demikian juga SCR-nya di sini sudah dilengkapi dengan rangkaian snubber. Diodanya juga di sini sudah dilengkapi dengan snubber. Kemudian di sini tegangan forwardnya sebesar 0,8 volt. Oke, jadi perbedaan dengan hasil perhitungan kita tadi ini terjadi karena drop tegangan maupun resistansi dan rangkaian snubbernya di sini juga sudah turut diperhitungkan. Oke, jadi berdasarkan simulasi, tegangan rata-ratanya sebesar 145 volt. Kemudian nilai RMS tegangan pada bebannya 194,7 volt. Kemudian bagian ini merupakan hasil uraian deret kurirnya. Dan di sini yang dimunculkan adalah harmonik ke 0. Jika Anda ingat kembali, harmonik ke 0 ini sama dengan nilai DC. Jadi karena di sini yang dimunculkan adalah harmonik ke 0 atau nilai DC-nya, tentunya hasilnya di sini sama dengan nilai rata-ratanya. Kemudian bagaimana dengan arusnya? Oke, nilai rata-rata arusnya atau nilai DC-nya 14,5 ampere. Kemudian nilai RMS arusnya sebesar 14,63 ampere. Sedangkan untuk bagian ini merupakan harmonik ke 0 dari komponen arusnya. Sehingga hasil yang ditunjukkan di sini dengan nilai rata-ratanya memiliki nilai yang sama. Nah, berdasarkan nilai RMS arus dan nilai DC arus, tentunya kita bisa menghitung komponen AC dari arusnya. Nah, berdasarkan komponen AC dan nilai DC-nya,
kita bisa menentukan faktor riak dari arusnya. Nah, dari hasil ini silakan Anda hitung sendiri untuk menentukan faktor riak dari arusnya. Oke, selanjutnya bagaimana jika rangkaiannya ini kita picu dengan sudut yang lebih besar. Misalnya sudut picunya sebesar 100 derajat. Nah, tentunya nilai DC tegangannya di sini akan menjadi lebih kecil. Demikian juga dengan nilai RMS-nya, karena tadi sudut picunya kita perbesar menjadi 100 derajat. Jika kita lihat bentuk tegangannya, ini tegangan bebannya juga semakin banyak yang terpotong, dan hal ini akan memberikan nilai rata-rata yang lebih kecil dibandingkan dengan sudut 60 derajat. Oke, kita kembalikan ke 60 derajat. Kemudian coba kita ganti bebannya dengan beban R. Kita simulasikan. Kita lihat terlebih dahulu bentuk gelombangnya. Jadi bentuk tegangan bebannya dan arus bebannya di sini memiliki bentuk yang sama. Dan jika kita lihat nilai-nilai yang diberikan di sini, yang pertama untuk tegangan DC dan arus DC-nya. Nah, tentunya arus DC-nya ini bisa kita peroleh berdasarkan tegangan DC dibagi dengan 10 ohm. Resistansinya tadi 10 ohm. Peroleh hasil 14,65. Demikian juga untuk arus RMS-nya, ini bisa langsung kita bagi nilai RMS tegangan dibagi dengan 10 ohm, diperoleh hasil 19,54 ampere. Ya, hal ini karena bebannya beban R. Oke, selanjutnya bagaimana jika induktansinya kita perbesar? Kita perbesar misalnya menjadi, atau kita bandingkan dulu untuk kondisi yang tadi, anggaplah di sini, atau kita lihat terlebih dahulu untuk kondisi sesuai dengan kasus kita tadi, di mana induktansinya 100 mH. Kita bandingkan nilai rata-rata dan nilai RMS-nya. Oke, kita lihat terlebih dahulu untuk tegangannya. Nilai rata-ratanya 145, nilai RMS-nya 194,7. Sedangkan untuk arusnya, ini nilainya hampir sama. Sini 14,5, sedangkan nilai RMS-nya 14,63. Nah, dari hasil ini bisa kita simpulkan bahwa faktor riak dari arusnya ini relatif lebih kecil. Atau dengan kata lain, kualitas arusnya relatif lebih baik dibandingkan dengan kualitas tegangan. Sedangkan untuk beban R, jika Anda perhatikan nilai rata-rata dan RMS tegangan dibandingkan dengan arus, di sini memiliki kualitas yang sama. Jadi faktor riak tegangan dan faktor riak arus untuk beban R itu memiliki nilai yang sama atau kualitas tegangan yang sama. Sedangkan untuk beban RL, kualitas arusnya atau faktor riak arusnya lebih kecil atau kualitasnya lebih baik dibandingkan dengan faktor riak dari tegangannya. Nah, jika kita perbesar komponen atau nilai induktansinya, misalnya di sini menjadi 1000, kita simulasikan. Nah, jika kita perhatikan nilai rata-rata dan nilai RMS-nya di sini nilainya hampir sama. Dengan demikian, kualitas arusnya atau faktor riak arusnya di sini juga akan semakin baik.
Dan jika kita lihat bentuk arusnya, Anda perhatikan nih bentuk arusnya di sini semakin rata. Hal ini sesuai dengan pembahasan kita pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa induktor itu punya sifat sebagai perata arus. Jadi semakin besar nilai induktansi, maka faktor riak arusnya juga akan semakin baik, atau dengan kata lain komponen AC-nya semakin kecil, dan yang muncul dominan merupakan komponen DC-nya. Selanjutnya, untuk memunculkan harmonik-harmonik lain pada simulasi kita, itu bisa kita atur pada bagian ini. Misalnya jika yang akan kita munculkan adalah harmonik ketiga, di sini tinggal kita ganti dengan 3. Coba kita simulasikan. Nah, dari hasil ini terlihat bahwa ternyata harmonik ketiga ini nilainya relatif kecil ya. Coba kita munculkan untuk harmonik keempatnya. Harmonik keempatnya, dalam hal ini harmonik keempat dari tegangan bebannya, di sini sebesar 34,17 volt. Dan ingat, nilai yang diberikan di sini merupakan nilai puncaknya. Untuk memperoleh nilai RMS-nya, tentunya nilai ini harus kita bagi dengan akar 2. Kemudian untuk arusnya, tentunya untuk arusnya komponen harmoniknya, dalam hal ini harmonik ke-1, ke-2, ke-3, dan seterusnya, ini nilainya relatif kecil. Hal ini karena tadi di sini induktansinya yang kita gunakan adalah induktansi yang relatif besar. Atau dengan kata lain, karena nilai rata-rata dan nilai RMS-nya di sini hampir sama, maka komponen AC-nya juga relatif kecil. Sehingga uraian deret kurirnya untuk harmonik-harmonik 1, 2, 3, dan seterusnya dinilainya juga relatif kecil. Oke, coba kita munculkan harmonik keempatnya. Oke, untuk harmonik keempat dari arusnya di sini hanya 0,02719 ampere. Dan ingat, ini juga merupakan nilai puncaknya, berarti nilai RMS-nya hasil ini kita bagikan dengan akar 2. Oke, jadi karena induktansi bebannya tadi sudah kita ganti dengan nilai yang relatif besar, maka komponen AC dari arusnya akan semakin kecil, sehingga uraian deret kurir untuk harmonik ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan seterusnya juga akan semakin kecil. Coba kita bandingkan jika bebannya di sini beban R. Anda perhatikan harmonik keempatnya. Harmonik keempatnya untuk beban R itu 3,39 ampere. Atau 3,39 dibagi dengan akar 2 untuk mendapatkan nilai RMS-nya. Dan di sini nilainya lebih besar dibandingkan jika bebannya beban RL. Oke, jadi semakin besar induktansi beban, maka komponen AC dari arusnya akan semakin kecil, sehingga nilai rata-rata atau nilai DC dari arus akan semakin mendekati nilai RMS-nya. Nah, dengan demikian faktor riak arusnya akan semakin kecil, atau kualitas DC dari arusnya semakin baik.